Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan dalam acara 110 tahun IMF, Valentino Rossi membeberkan alasannya banting setir ke ajang balap mobil setelah lebih dari 2 dekade berkarir di MotoGP. Saya selalu mengatakannya, jika saya pensiun dari balap motor, saya ingin melanjutkan balapan di mobil. Itu adalah salah satu hasrat besar saya sejak awal. Saya mulai balapan dengan go-kart, bahkan sebelum naik sepeda motor mini. Jadi saya berharap saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan balapan. Dan saya percaya pada GT3, karena itu adalah hasrat besar saya. Kepala mekanik Ducati Christian Gabarini mengungkapkan kelebihan dari Bagnaia, di mana Pecco sukses memborong podium juara dalam 2 putaran terakhir, yakni Portimao dan Valencia, total dengan 4 podium terbaik. Dia oke dan memberi kepercayaan. Saya setuju paket Bagnaia atau Ducati sangat kompetitif. Saya selalu percaya padanya sejak awal. Saya selalu yakin bahwa dia memiliki potensi untuk melakukannya dengan sangat baik. Kelebihannya saat mengerem. Betapa menakjubkannya kelihatannya hari ini ketika dia tiba di Ducati. Pecco sama sekali bukan seorang penyerang. Dia mengerti bagaimana kekasan Desmosedici harus dieksploitasi. Hanya juara sejati yang bisa melakukan itu. Kekuatan Ducati akan lebih ganas di MotoGP 2022 dengan 8 pembalapnya. Pecco Bagnaia dan Jack Miller meminta para lawannya untuk siap merasakan kekalahan. Kami sekarang tahu bahwa kami bisa menang. Motornya pada umumnya sama seperti tahun sebelumnya 2021. Dapat dikuasai dengan semua pembalap. Tapi sekarang kami berhasil meningkatkan di aspek belokan. Jujur saya pikir semuanya jauh lebih baik. Saya memperingatkan semua lawan, kalian harus berpakaian sangat hangat tahun depan, atau berhati-hati dengan ganasnya Ducati. Ketika saya melihat 5 atau 6 seri balapan terakhir kemarin, rasanya ingin memenangkan segalanya tahun depan. Toprak Razgatlioglu yang menikmati kejayaannya setelah menjadi yang unggul dan nomor 1 di kejuaraan dunia Superbike pada tahun 2021. Di kejuaraan berikutnya, ia bertujuan untuk mengukuhkan dirinya sebagai rider nomor 1 lagi di World SBK. Melalui akun Twitter resminya, ia mengungkapkan gambaran nomor yang akan ia pakai tahun depan. Ada kombinasi nomor 1 di fairing depan, tanpa melepaskan nomor bersejarahnya 54. Nomor 1 menyatu pada nomor 54 dan menampilkan bendera Turki di sudut atas. Pilihan desain yang menarik yang memungkinkan ia untuk mempertahankan nomor favoritnya dan sekaligus nomor juara WSBK.
Dikutip dari Motorsport, pemilik Pramac Racing Paolo Campinotti kecewa dengan keputusan Francisco Guidotti yang bergabung dengan KTM mulai MotoGP 2022 mendatang. Paolo sangat kecewa, terutama dalam kapasitas pribadi. Francisco sudah bersama Pramac hampir 10 tahun. Itu sebabnya Paolo sangat kecewa ketika dia tahu di akhir November bahwa Francisco pergi ke KTM. Itu menyedihkan, karena kepergiannya juga akan membuat tim mengalami restrukturasi secara menyeluruh. Alex Rins tampaknya tak bisa terima bahwa musim MotoGP 2021 menjadi musim buruk usai sering terjatuh dan banyak terlempar dari 10 besar. Ia menjadi salah satu pembalap yang paling sering jatuh. Ia terjatuh pada 5 seri balapan MotoGP 2021 dari total 18 seri yang dipertandingkan. Di 4 seri lainnya, Alex Rins juga harus rela tercecer keluar dari 10 besar. Hasil itu membuatnya terdampar di papan tengah klasemen akhir, di posisi ke-13. Posisi ini benar-benar terburuk dalam karirnya di kelas utama, selain musim debut pada 2017. Saya harus bilang bahwa musim ini, dengan banyaknya saya jatuh dan kemunduran yang saya alami, adalah musim terburuk dalam karir saya. Ini sangat sulit untuk saya terima. Apalagi setelah mengalami crash 4 kali beruntun. Untuk jadi juara dunia, Anda harus bisa konsisten. Itu jalan yang sangat jelas. Tetapi kami tidak memiliki peningkatan apa-apa pada musim ini. Pol Espargaro mengakui bahwa pacuan motor Ducati adalah motor terbaik di musim balap 2021 ini. Menurutnya, motor yang dipacu Bagnaia, Jack Miller, ataupun Jorge Martin, bahkan yang tertinggal GP19 milik Enea Bastianini sangatlah cepat. Ducati jelas merupakan motor terbaik di grid, pembalap dengan gaya berkendara yang sangat berbeda, dan pembalap dengan kombinasi ban yang berbeda dapat menjadi cepat, memenangkan balapan atau berdiri di podium. Ini tidak hanya berlaku di balapan, lihat saja di Q2, di mana Ducati sangat efektif dalam fase serangan waktu, dan pembalapnya tidak jatuh ketika mereka memberikan segalanya di putaran yang diluncurkan. Dikutip dari Tuta Motori Web, Razdan Razali secara terbuka meminta maaf kepada Petronas. Dalam sebuah berita ditulis, Razdan Razali seolah menduga ada pengaruh dari orang dalam Petronas, di mana sebelumnya pernah terlibat konflik pribadi dengan Razdan saat ia menjabat sebagai direktur sirkuit Sepang. Alasannya, setelah orang dalam itu kembali menjabat, tak lama kemudian perusahaan minyak itu memberitahu Razdan Razali tentang pengunduran diri Petronas dari MotoGP sebagai sponsor utama, tanpa memberinya kesempatan untuk mengusulkan alternatif lain. Saya sangat menyayangkan bagaimana artikel itu ditulis dan dampak yang mereka terima. Saya tidak pernah bermaksud untuk membuat gesekan antara saya dan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika pihak-pihak yang disebutkan oleh para jurnalis ini tersinggung dengan cara apapun. Kami telah sepakat bahwa asosiasi telah mencapai maksud dan tujuannya, dan mengingat situasi ekonomi dunia akibat krisis kesehatan. Saya menghormati keputusan yang dibuat oleh mitra incumbent
untuk berhenti bersama tim. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. What I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been